yang tertulis di sini. Ya. Jadi sepertinya rasanya seperti itu ya. Mual itu nggak enak. Kalau pada waktu Bapak Ibu pernah sakit dan merasakan mual, kalau sebelum muntah itu biasanya nggak enak. Tapi begitu muntah baru plong. Begitu kira-kira ya. Yang pernah mengalami seperti itu? Ya. Biasanya kalau mual dan muntah-muntah itu rasanya badan kayak nggak enak terus. Tapi begitu muntah itu baru terasa ringan, enteng. Sakit itu terasa kayak diangkat. Gitu. Nah, dari situ akhirnya dapat sesuatu hari ini. Sebelum saya sampaikan ini, saya perlu garis bawahi dulu bahwa di ayat 19 bunyinya begini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Amin. Kalau hari ini mungkin ada yang merasa ditegur, dihajar, ditemplak dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan apa? Siapa yang ingin dikasih Tuhan? Yang ditemplak. Angkat tangannya yang ingin dikasih Tuhan. Amin. Semua ingin dikasih Tuhan. Kalau ingin dikasih Tuhan, siap dihajar, siap ditegur. Haleluya. Siap dihajar, siap ditegur. Jadi nggak ada ceritanya begitu dengan firman Tuhan lalu sakit hati. Nggak ada ceritanya. Berarti itu belum siap dikasih Tuhan. Kalau siap dikasih Tuhan, ya harus siap dihajar, siap ditegur. Karena itu bukti kasih. Ya. Nah, saya mau menceritakan sedikit mengenai Laodikia. Laodikia ini adalah sebuah kota kecil di Asia, ya, di Asia kecil maksudnya. Kota ini kota yang cukup kaya. Ya, kalau mungkin pendapatan per kapitanya yang bisa dibilang tinggi, sehingga masyarakat yang ada itu makmur semua, ya, makmur semua. Kalau mungkin saya memberikan contoh di Indonesia mana ya, kota yang pendapatannya itu besar, yang makmur semua rata-rata masyarakatnya. Mungkin Bu Widodo bisa kasih tahu saya. Balik Papa. Balik Papa ya. Karena pendapatan per kapitanya besar. Kalau mungkin di Tulungagung Bu, di daerah mana kecamatan yang tergolong yang cukup besar pendapatannya atau bisa dibilang kaya lah daripada kecamatan-kecamatan yang lain? Ngunut ya, ya. Ngunut. Kalau bisa dibilang mungkin Ngunut itu lebih kaya dari kecamatan-kecamatan yang lain karena memang pendapatan per kapitanya masyarakat rata-rata itu besar. Nah, Laodikia itu seperti itu. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, ini Laodikia ini termasuk kota yang berpenghasilan per kapita cukup besar dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Sehingga penduduknya cukup makmur ya, cukup kaya, cukup makmur, berkelimpahan dan lain sebagainya. Nah, secara geografis, Laodikia ini kotanya tidak memiliki sumber air, sehingga dia mendatangkan air dari kota sebelah ya. Jadi karena memang tidak mendapatkan sumber air dari kotanya sendiri, dia mendatangkan air itu dari daerah Hierapolis, namanya Hierapolis, dan kemudian dari Kolose. Dari Hierapolis dan dari Kolose. Dari Hierapolis ini sumber air yang keluar ini sumber air panas, ya. Sumber air panas yang kalau dia keluar itu bisa menyembuhkan atau bisa dipakai untuk mengobati orang yang sakit. Bapak Ibu pernah mendengar air yang mengandung belerang di sini? Kalau di Jawa Timur itu ada di Batu, ya, di Trawas ya. Trawas atau mana? Di Trawas ya. Pacet, ya, Pacet. Itu ada kelompok mainan air panas. Nah, banyak orang yang sakit itu sakit tertentu itu datang ke sana untuk berendam dan katanya khasiatnya juga luar biasa. Nah, ini airnya yang keluar dari Hierapolis ini seperti itu dan mengalir ke Laodikia. Nah, ini sumber air panas yang airnya ini berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Satunya lagi dari Kolose. Kolose ini mengeluarkan sumber air dingin dan bisa diminum.
bisa dikonsumsi, menyegarkan. Nah, dari Laodikia sendiri tidak mengeluarkan sumber air, jadi mereka mengambil dari sumber mata air dari Kolose dan Hierapolis ini. Nah, tetapi pada saat kedua air ini bertemu di Laodikia, air ini menjadi suam-suam kuku dan kalau dikonsumsi ini menyebabkan mual, ya, mual, rasanya mau muntah kalau dikonsumsi. Tapi pada waktu dia keluar dari Kolose masuk ke Laodikia, nah ini masih bisa dikonsumsi karena dalam keadaan dingin. Nah, demikian pula dari Hierapolis ini keluar air panas masuk ke Laodikia, dia masih dipakai untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tapi pada saat air ini ketemu, dia tidak bisa dikonsumsi karena memang akan menyebabkan mual. Nah, Tuhan Yesus memberi gambaran kehidupan rohani orang Laodikia ini seperti keadaan air dari Kolose dan Hierapolis yang bertemu, yang menyebabkan mual kalau diminum. Nah, ternyata memang Tuhan Yesus menasihati untuk orang-orang Laodikia ini bahwa kehidupan kerohanian kamu seperti air yang suam-suam kuku. Kalau dia diminum, ini menyebabkan mual. Dan kalau kamu tidak berubah, aku bisa memuntahkan engkau. Jadi kehidupan kerohanian Laodikia ini, jemaat di Laodikia ini tergolong suam-suam kuku. Sehingga apa? Ditegurlah mereka oleh Tuhan Yesus supaya mereka bertobat. Karena apa? Kalau engkau akan terus dalam keadaan begini, aku akan memuntahkan engkau. Lebih baik engkau dingin atau panas sekalian. Panas ini masih bermanfaat, bisa membawa kesembuhan. Sementara dingin ini bisa bermanfaat untuk menyegarkan, bisa dikonsumsi. Tapi kalau sampai engkau menjadi suam-suam kuku, ini akan dimuntahkan karena tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, keadaan kerohanian seperti ini yang Tuhan tidak mau. Nah, sekarang kita melihat keadaan kerohanian seperti apa sih sebenarnya suam-suam kuku ini. Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, satu, saya mulai melihat Tuhan suam-suam kuku ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat di dalam Wahyu tadi ada yang berbunyi demikian. Jemaat Laodikia berkata, aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Yesus menyebut mereka melarat, miskin, buta, dan telanjang. Padahal kalau secara belegernya ya, secara terlihat dari luar, mereka tidak kekurangan apa-apa. Makan ada, mau pengen beli sesuatu bisa, pengen mendapat sesuatu ada, makmur, tidak kekurangan apa-apa, gaji cukup, ekonomi baik-baik saja, hidup sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, keadaan seperti ini jangan dipikir bahwa ini terkadang keadaan yang ideal untuk orang-orang percaya. Memang kalau secara orang-orang dunia, keadaan ini keadaan yang sangat ideal ya. Siapa yang tidak ingin hidupnya makmur? Semua pasti ingin. Ada yang mau hidupnya nggak makmur? Ada? Semua pengen ya. Idealnya seperti itu. Orang-orang dunia pun sama. Saya bekerja mati-matian dari pagi sampai sore itu untuk demi kemakmuran, kesejahteraan keluarga saya. Saya berkorban, mengorbankan banyak waktu, tenaga untuk mensejahterakan anak istri saya. Nah, orang dunia seperti gitu Bapak Ibu. Dan bahayanya kalau itu sudah tercapai, dan ini memang tercapai di orang-orang Laodikia, di jemaat Laodikia ini tercapai. Yang menyebabkan mereka suam-suam kuku adalah seperti ini. Merasa cukup dan tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Merasa cukup dan ya Tuhan itu nomor sekian. Saya
melakukan A, B, C, D dan lain sebagainya itu untuk sebuah tujuan apa? Ini tujuan saya. Ada yang punya tujuan hidupnya seperti itu. Saya melakukan segala sesuatu itu supaya apa? Supaya ekonomi saya baik-baik saja. Supaya ekonomi saya bertumbuh. Supaya saya ada di titik nyaman. Ya, titik nyaman ini apapun resiko sesuatu yang terjadi tidak pernah akan menggoyahkan karena apa? Uang ada, ekonomi baik-baik saja, semua serba dalam keadaan sehat. Nah, karena situasi seperti itu ternyata bisa menjebak Bapak Ibu. Bisa apa? Menjebak. Bisa menjebak. Menjebaknya itu seperti ini, ya. Akhirnya jemaat Laodikia tidak terlalu butuh Tuhan. Karena apa? Merasa semuanya sudah cukup. Ini fenomena ini terjadi di banyak negara maju, ya. Negara-negara maju, mungkin kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia ini berbahagialah dan bersyukurlah. Kenapa saya bilang harus berbahagia dan bersyukurlah? Kalau mungkin kita ini menjadi negara yang maju seperti negara Eropa. Negara Eropa itu gereja banyak yang kosong. Gereja sudah banyak beralih fungsi menjadi gedung film, sudah beralih fungsi karena apa? Orang-orang Kristen di sana sudah banyak yang menjadi ateis, tidak perlu Tuhan. Karena apa? Mereka perlu apa-apa sudah ada. Hidup mereka baik-baik saja, kesehatan terjamin, ekonomi cukup semua, negara aman, baik-baik saja semuanya, kriminalitas rendah, kejahatan hampir nggak ada. Nah, seperti itu yang terjadi, akhirnya banyak yang suam-suam, lama-lama menjadi ateis. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur di Indonesia? Keadaan pemerintahan kita, kalau kita bilang ya seperti ini, kemudian pendapatan per kapita seperti ini, kalau mau dibilang kita kaya ya enggak, miskin ya enggak, kadang ada yang kaya, ada yang miskin juga. Kalau mau dibilang jaminan kesehatan, BPJS seperti itu, ya semua Anda tahu semua, ya. Kalau mau dibilang bahwa ya kemakmuran, kesejahteraan dan lain sebagainya, kalau mau dibilang benar-benar tercapai 100% sama sekali enggak. Tapi kita harus bersyukur. Kadang keadaan sulit itu terjadi supaya sebenarnya kita ini tetap memerlukan Tuhan. Ada yang orang kebutuhan ekonominya semua tercukupi, akhirnya nggak perlu Tuhan. Ada orang yang sengsara menderita lalu meninggalkan Tuhan, ada juga. Tetapi untuk kita orang percaya, terkadang memang kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang menyulitkan secara ekonomi, secara kesehatan dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Supaya kita tetap datang kepada Tuhan. Amin. Supaya kita mengharapkan bantuan tetap daripada Tuhan. Amin. Mengharapkan semua asalnya dari Tuhan. Amin. Amin. Menjadikan Tuhan ini sumber pengharapan. Amin. 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 Makanya saya bilang bersyukur. Karena apa? Di balik setiap tantangan yang ada di negara kita ini, di masyarakat kita ini, Tuhan mengharapkan kita ini tetap berharap pada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi keadaan seperti ini yang disebut suam-suam. Ya, ingat kalau kita sudah merasa bahwa hidup saya baik-baik saja, saya sudah tidak memerlukan apa-apa lagi rasa-rasanya. Ya. Pekerjaan ada, walaupun hasilnya tidak sebanyak orang-orang yang lain dapatkan, tapi anak bisa sekolah, perekonomian berjalan lancar. Hati-hati, jangan sampai kita tidak perlu Tuhan, akhirnya kita menjadi suam-suam buku. Amin. Amin. Nah, yang kedua, mereka punya iman, tetapi imannya itu tidak ada komitmen. Kalau saya bilang begini ya, kalau iman itu pasti punya komitmen. Tapi apa ya? Mereka butuh Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya menolak Tuhan.
tetapi juga tidak sungguh-sungguh hidup baginya. Mengerti maksudnya ya? Mereka mau disebut orang-orang beriman, tidak sepenuhnya menolak Tuhan, tetapi dia tidak mau hidup baginya. Jadi itu maksudnya seperti begini. Saya orang Kristen, bergereja iya. Saya disebut orang percaya, iya saya disebut orang percaya karena setiap hari saya ke gereja, setiap minggu saya ke gereja, datang pada Tuhan. Tapi untuk hidup bagi Tuhan, tidak sama sekali. Bapak Ibu mulai renungkan ya, hidup untuk Tuhan itu seperti apa? Sepenuhnya hidup kita ini, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bekerja untuk siapa? Kalau Bapak Ibu bekerja, saya bekerja untuk menghasilkan uang, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Saya bekerja untuk apa? Untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh bekerja di bagian sekuler, tapi lakukan pekerjaan itu seolah-olah saya melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, karena apa? Untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, hasilnya tiba-tiba nggak ada, jangan takut, karena apa? Saya bekerja untuk siapa? Kalau bekerja untuk Tuhan, hasilnya yang memberi siapa? Kalau hari ini tidak ada hasil apa-apa, tunggu pasti Tuhan sediakan. Amin. Makanya kalau kita bekerja, kerja yang sungguh-sungguh untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kalau misalkan satu kali kerjaan itu diambil dan kemudian kita nggak dapat pekerjaan apa-apa, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan, karena yang mempunyai pekerjaan adalah Tuhan. Karena apa? Kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Hasilnya pun kalau tidak banyak, disyukuri. Karena apa? Saya bekerja untuk Tuhan. Yang memberikan upah saya itu Tuhan. Amin. Karena saya seolah-olah bekerja melakukannya untuk Tuhan, jadi saya menganggap upah kerjaan saya ini datangnya dari Tuhan. Dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki pemikiran yang seperti ini ya, hidupnya untuk Tuhan, segala sesuatu ini saya mengerjakannya untuk Tuhan, pasti Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik. Hidup memang dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya bekerja menghasilkan uang untuk saya dan istri saya, anak keluarga saya dan lain sebagainya. Sudah nggak peduli dengan soal pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Wah, ini juga jatuhnya nanti menjadi suam-suam buku. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan buka di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Markus 12 ayat 29. Sudah ketemu? Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan ya. Hukum, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekali lagi ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu apa? Esa. Tuhan itu apa? Esa. Kalau kita berpikir Tuhan itu Esa, kebanyakan orang berpikir bahwa ini mengacu kepada jumlah atau angka. Kebanyakan seperti itu. Saya dulu berpikir begitu juga. Waktu saya membaca ini, bahkan sering kita dengar ya, perdebatan orang-orang Kristen dengan agama-agama lain. Wah, Tuhan itu tunggal, kamu percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Itu selalu mengacu kepada angka, mengacu kepada jumlah. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Allah Tuhan kita itu Tuhan Esa, artinya begini. Dia adalah Allah yang tunggal.
Artinya tidak ada duanya. Tidak ada apa? Duanya. Tidak ada duanya. Dia satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah kita itu Esa, ini tidak hanya mengacu kepada angka, tetapi Allah itu adalah Allah yang Esa, yang tunggal, tidak ada duanya. Tidak bisa disandingkan dengan Allah yang lain. Dia tunggal, dia Esa. Kalau kita mempertuhankan dia, mempertuhankan Allah kita ini, artinya Allah kita itu Esa. Tidak boleh ada Allah yang lain dalam hidup kita. Amin. Tidak boleh ada Allah yang lain dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, percayakan hidup sepenuhnya kepada Dia. Jangan lagi ada yang dukun. Amin. Pernah ada yang dukun? Haleluya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Dia itu Esa, satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain selain Dia yang tunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya harus agak berbicara sedikit emosi kalau mengenai hal ini. Karena banyak sekali yang saya perhatikan ya, orang-orang Kristen termasuk kadang saya seperti itu. Mengutamakan hal yang lain lebih daripada Tuhan. Itu artinya dia bukan lagi Esa. Ada yang lain dari bagian hidup kita ini untuk Allah kita yang lain. Padahal sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Karena memang tidak ada bandingnya. Dan dia hanya satu-satunya. Kalau kita menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengabdikan diri sepenuhnya, menjadikan hidup kita ini taat sepenuhnya kepada dia, dan itu hanya satu-satunya kepada dia. Kalau dikatakan ini rasanya, wah mudah ya. Kalau dikatakan ini rasanya mudah. Tapi begitu praktek ini susahnya minta ampun Bapak Ibu. Susahnya minta ampun. Pernah dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, mengutamakan Tuhan, menjadikan Dia sebagai Allah kita satu-satunya. Tapi sementara sisi lain kita butuh sesuatu. Yang ini kalau tidak dicukupkan tidak bisa. Akhirnya kita mengutamakan yang ini tanpa kita sadari ya. Mengutamakan ini lebih dari Tuhan kita. Ini sudah tidak menjadikan dia Allah yang Esa, padahal dia bilang aku adalah Allah yang Esa, Allah yang tunggal dan satu-satunya. Kalau kita merasa bahwa harta kita ini juga menjadi Tuhan kita, ini banyak seperti itu. Saya pernah seperti itu ya. Jadi mungkin tahun-tahun 2000 awal-awal menikah dengan istri saya, hidup saya ini selalu saya target. Setiap saya keluar rumah, paling tidak saya harus menghasilkan sesuatu. Saya seperti itu dulu, ya orangnya. Jadi, nah ini yang pemikiran yang lama, ya. Jadi setiap saya mengerjakan sesuatu, saya punya goal, punya tujuan, harus ada sesuatu yang saya hasilkan. Saya mengerjakan pekerjaan A, tujuannya apa? Pencapaiannya, waktunya sekian lama, sekian, harus sekian, dan kemudian goalnya seperti apa. Itu selalu saya pakai dalam hidup saya untuk jadi ukuran. Karena saya berpikir waktu itu kunci sukses ya. Sering dengar orang motivator ya menyampaikan sesuatu, saya sering dengar waktu itu. Jadi seperti itu ya, kunci sukses memang harus seperti itu. Setiap kita bangun pagi mulai berpikir rencana kita hari ini apa, goalnya apa. Karena goalnya ini berarti saya mulai merencanakan membuat sebuah perencanaan. Langkah pertama ini, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya sampai tercapai sebuah tujuan. Jadi saya sempat bilang istri saya, kalau saya keluar kemudian tidak menghasilkan apa-apa, saya selalu bilang, hari ini berat rasanya. Tujuannya lolos semua. Jadi seperti itu, ya sampai akhirnya hal seperti itu akhirnya menyimpang dari sebenarnya tujuan hidup kita ini untuk Tuhan. Kita menjadikan Dia Allah kita, tetapi kita menuhankan hal yang lain karena ingin mencapai sesuatu. Apakah harta itu segala-galanya?
Kalau harta itu segala-galanya, itu Tuhan itu bukan yang esa buat kita. Masih ada Tuhan yang lain, kita tidak layak di hadapannya. Apakah pekerjaan itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita? Kalau masih seperti itu, Bapak Ibu, kita nggak layak menuhankan Yesus sebagai Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang esa, Amin. yang tidak ada duanya. Amin. Harusnya seperti itu. Sebenarnya gampang ya, gampang, ukurannya itu gampang. Teorinya ya gampang, tapi kalau dipraktekkan itu berat. Contohnya seperti ini. Kalau saya menjadikan Dia ini sebagai Tuhan yang esa buat hidup saya, yang satu-satunya. Ini kalau seandainya saya diperhadapkan dengan situasi ini. Coba tinggalkan pekerjaanmu. Karena Tuhan suruh, kemudian ke Tuhan saja. Ini berat Bapak Ibu. Misalkan kalau seperti itu. Tidak usah tinggalkan pekerjaan saja, tidak usah, itu terlalu berat. Mungkin pada waktu kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, ternyata ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini dia, seperti itu berat. Tetapi percayalah bahwa ketika kita menjadikan Dia Allah yang esa, Allah yang benar-benar tunggal dalam kehidupan kita, Dia yang akan memelihara sepanjang kehidupan kita. Amin. 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 Nah, karena kita terjebak dalam situasi ini loh, makanya jemaat di Laodikia ini disebut Tuhan suam-suam buku. Suam-suam buku. Saya sekian tahun setelah tahu kebenaran ini ya, dulu tahun 2012, saya baru menyadari ternyata saya terlihat bergereja, aktif pelayanan dan segala macam, tetapi hidup saya sebenarnya suam-suam buku. Karena apa? Saya tidak menjadikan Tuhan ini sebagai prioritas dalam hidup saya, sebagai yang utama, sebagai yang esa dalam kehidupan saya. Karena saya merasa bahwa yang lain jauh lebih berharga. Masih ada seperti itu. Tapi ketika saya melihat Tuhan itu esa, tunggal dalam kehidupan saya, yang lain tidak ada artinya. Dia yang paling berarti dalam kehidupan saya. Nah, itu baru saya melihat kekuasaannya yang tercurah luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengalami sekian tahun lamanya sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini. Saya mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Saya dilewatkan dari maut. Dan semuanya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Terkadang saya ngomong-ngomong sama istri saya itu seperti gini. Kadang kalau saya ceritakan ini ke orang lain ya, kita ceritakan hidup ini ke orang lain, orang ini percaya apa enggak ya? Karena memang terlihat mustahil, itu nggak mungkin, tapi itu terjadi dan benar-benar terjadi. Kalau saya tarik garis besarnya ya, jadi 2012, 2011, 2010, 2011 awal-awal kita pernikahan ya. Ya saya masih dengan hidup yang saya seperti itu. Sampai akhirnya itu mulai berubah, dan waktu itu mulai diberkati Bapak Ibu. Sebelum berubah itu saya merasa, diberkati. Waktu itu ya, saya selain ngajar, ya ini cerita pengalaman sedikit ya. Selain ngajar itu saya sering dapat proyek dari Papua ya. Dari Papua itu kayak konveksi ya, kebanyakan konveksi kayak seragam, kayak alma mater, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ada beberapa instansi, sekolah, terus kemudian komunitas-komunitas itu kalau pesan seragam itu kebanyakan ke saya waktu itu. Sampai akhirnya mulai berkembang sampai ada yang pesan alat-alat berat, kemudian ada yang mulai pesan mobil, ada yang pesan truk, seperti itu, dan omsetnya itu luar biasa besar Bapak Ibu waktu itu ya. Nah, dan bersamaan dengan itu saya ingat waktu itu Pak Juan mulai mengalami situasi yang berat sampai akhirnya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu bersama-sama dengan Pak Juan dan kita sharing di Agape itu sharing, dan akhirnya saya merasa bahwa
Waktu itu proyeknya berjalan baik-baik saja, lancar dan lain sebagainya. Saya bilang dalam hati saya, wah Pak Juan, tenang Pak Juan. Ini dalam hati saya waktu itu ya. Wah, kalau saya bisa makan, Pak Juan juga harus ikut makan. Itu dalam hati seperti saya gitu ya. Dalam hati waktu itu. Jadi apapun yang saya dapat, tiba-tiba saya dari belakang, Pak Juan ada berkah. Saya selalu begitu. Dan itu berlangsung sekian lama sampai akhirnya Tuhan habisi saya. Mungkin karena memang Tuhan punya rencana buat Pak Juan. Kok kamu berusaha untuk membatalkan rencana saya, atau kamu berusaha mengganggu rencana saya yang saya kerjakan di hidup Pak Juan. Sampai akhirnya tahun 2016 itu mulai habis secara perlahan. Saya juga mulai dihabiskan secara perlahan. Wah, saya mulai berpikir, mulai begini dalam hati, ya Pak Juan, saya mulai tidak bisa bantu apa-apa, tapi saya temani saja Pak Juan. Itu ya, tidak bisa bantu uang, tidak bisa bantu ini, ya saya dampingi Pak Juan, saya dampingi. Kita berjalan bersama-sama di padang gurun, berjalan bersama. Saya juga ingin istri anak saya merasakan dan belajar dari hal ini. Kalau berjalan di padang gurun, saya ini sudah sering mengalami dari kecil Bapak Ibu. Tetapi saya ingin juga istri dan anak saya mengalami supaya dapat pelajaran berharga. Dan kemudian saya mengalami bersama dengan Pak Juan, kita bersama-sama nggak ada apa-apa. 2016 itu saya mulai kehilangan pekerjaan, ngajarnya mulai saya tinggal, dan kemudian saya mulai bilang sama istri saya, wah saya kok jenuh ngajar ya. Malah dia bilang seperti ini, kalau jenuh ya nggak usah ngajar, nggak apa-apa. Saya pikir ini serius atau ternyata serius, nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa ya saya nggak ngajar, nggak apa-apa. Dan saya benar-benar waktu itu ya sudah, kalau gitu kita mengandalkan Tuhan. Kita jadikan dia yang prioritas utama dalam kehidupan kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu tahun 2016. 2017 masih sama, situasinya tidak berubah. Malah tahun 2017 itu kalau nggak salah listrik di Kenayan diputus Pak Juan. Iya. Listrik di Kenayan diputus. Akhirnya Pak Juan sekeluarga mengungsi ke Beji. Mengungsi ke Beji, benar-benar dalam keadaan tidak punya apa-apa. Pak Juan sekeluarga datang. Puji Tuhan, saya merasa ini berkat yang luar biasa. Itu buat saya waktu itu ya. Karena saya ingat Tuhan Yesus itu pernah bilang begini. Sebentar, saya agak lupa. Tadi terlintas dalam pikiran saya. Kamu, waktu aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ada yang ingat ayatnya? Iya. Waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Waktu aku, seperti itulah kurang lebih ayatnya. Kita cari dulu ya. Bapak Ibu bisa minta tolong saya, bantu saya untuk mencari ayatnya itu. Kok saya tiba-tiba ingat ini ya. Saya harus baca dulu ya. Di mana ayatnya? Saya lupa Bapak Ibu. Agak lama berbanding, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Di Markus. Ada yang menemukannya? Ada? Ya? Matius 25. Matius 25 ayat 36. Silakan Mbak Bella. Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya merasa bahwa ini berkat yang luar biasa. Karena saya melakukan untuk orang yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa saya melakukannya untuk Tuhan. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberi tumpangan untuk anak-anak Tuhan, perhatikan baik-baik ya.
kalau Bapak Ibu memberikan tumpangan untuk anak-anak Tuhan, siapapun itu, Bapak Ibu itu sama dengan memberi tumpangan untuk Tuhan. Amin. Memberi tumpangan untuk siapa? Kalau sekali lagi saya ulang ya, kalau Bapak Ibu memberi tumpangan untuk anak-anak Tuhan, artinya Bapak Ibu memberi tumpangan untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu memberikan tumpangan untuk anak-anak Tuhan, Bapak Ibu memberikan tumpangan untuk Tuhan. Nah, jadi siapapun yang datang ke rumah Bapak Ibu meminta pertolongan, jangan sampai ditolak. Amin. Pada waktu itu saya dalam keadaan kekurangan, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan. Amin. Benar sekali Bapak Ibu. Tahun 2017 itu anak saya mau sekolah masuk SD. Audrey itu mau masuk SD. Pada waktu Pak Juan datang ke rumah sama keluarga, saya dengan sukacita, saya layani dengan segenap hati saya, dan istri saya bilang, kita bersyukur karena memang ini berkat dari Tuhan. Apa yang kita hari ini kita makan apa, Pak Juan makan itu juga. Wah, itu luar biasa. Saya sendiri kalau ingat sendiri kadang menangis, Bapak. Benar-benar, luar biasa. Benar-benar, Pak. Sebentar ya. Haleluya. Saya melihat mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Ketika Dia menjadikan Allah itu prioritas dalam kehidupan kita. Dia sediakan mujizat itu seperti membalikkan tangan. Mudah sekali Bapak Ibu. Pada waktu Audrey mau sekolah, kita nggak punya apa-apa. Saya bilang, istri saya bilang, ini kita kalau daftarnya bulan Februari Mei, kita dapat potongan sekian persen. Karena mau masuk ke Petra waktu itu. Tapi kalau kita lewat dari tanggal itu, nanti kita nggak dapat potongan, bayarnya full. Sementara kita nggak punya uang, mau daftar nggak punya uang, gimana Bapak? Saya bilang istri saya, sudah datang aja ambil formulir, bayar 25.000. Soal membalikan formulirnya, nanti kalau ada berkat pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan sediakan. Benar Bapak Ibu, saya ambil formulir sama istri saya simpan. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Papua, dari orang yang tidak pernah saya kenal. Dari daerah Yaugimo. Bapak Ibu pernah dengar daerah Yaugimo? Itu daerah pedalaman sekali. Jadi kalau dari Jayapura itu harus ke Wamena dulu, naik pesawat, lalu ganti pesawat kecil yang isinya hanya 25 orang itu, baru terbang lagi ke Yaugimo. Itu dari pedalaman yang orang tidak saya kenal. Dia telepon waktu itu, saya tahu namanya Bapak Yakub. Dia telepon, halo, ini dengan Bapak Yeri kan, dengan orang logat-logat Papua. Oh iya Pak, ini dengan Bapak siapa? Aduh Bapak, saya Bapak Yakub. Saya dengar Pak Yeri ini dari teman saya punya teman. Dia bilang gitu, teman saya punya teman. Iya, terus ada apa Bapak Yakub? Gini Bapak Yeri, saya tolong dicarikan alat musika, satu sound system sama alat musik lengkap. Oh iya Bapak Yakub mau yang saya kasih spesifikasinya apa? Nanti saya carikan di sini. Orang yang bilang, ini Bapak saya perlu yang ini. Oh iya Bapak, ya. Lalu dia tanya seperti ini Bapak Ibu, Bapak itu kira-kira berapa? Bapak kira-kira punya uang berapa? Saya tanya begitu. Ini Pak Heri, udah saya pokoknya belikan yang ini. Lalu saya kirim uang sekian. Wah, setelah saya cek barangnya, loh Pak, ini uangnya kelebihan loh Pak. Ini harganya cuma sekian. Saya sebutkan dari sekian yang Bapak pengen beli ini harganya sekian. Lalu ongkirnya sekian. Jadi itu kurang lebih habisnya sekitar 22 juta. Sekitar 22 juta Pak. Dia Bapak Ibu tahu orang itu transfer berapa ke saya? 30 juta. Saya juga kaget, Pak, ini kelebihan banyak.
sudah Bapak Heri, tidak apa-apa, saya terima kasih banyak itu buat Pak Heri saja. Saya kaget Bapak Ibu, orang yang belum pernah kenal sama saya, belum pernah tahu wajahnya seperti apa, baru dengar dari telepon hari itu juga langsung ditransfer 30 juta ini Pak Heri. Pak, uang sisanya ini itu buat Pak Heri. Saya nggak bisa berkata apa-apa Bapak Ibu. Lalu saya bilang ke istri saya, itu kan Tuhan sediakan daftar sekolah Audrey. Itu luar biasa. Hal seperti itu akan mudah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sangat mudah terjadi kalau kita menjadikan Tuhan itu prioritas. Satu-satunya, ingat ya, satu-satunya. Tidak ada yang lain yang lebih utama dalam kehidupan kita selain Dia satu-satunya. Ini berlangsung sekian, itu kalau saya cerita banyak peristiwa yang terjadi. Yang saya tidak pikirkan tiba-tiba itu terjadi begitu saja. Seperti ini kesaksian ya Bapak Ibu ya. Saya ini kadang kalau cerita ini gimana ya. Tahun 2018 ada seseorang bilang, ya tolong carikan saya mobil. Saya carikan mobil. Mobilnya apa? Mobilnya ini. Oke, saya carikan harganya sekian, setuju nggak? Oh iya sekian. Mau boleh sekian harganya ya sekian. Udah begitu dibeli. Ternyata daerah Wamena kerusuhan Bapak Ibu. Pernah dengar Wamena kerusuhan tahun 2018? Kerusuhan, wah itu ratusan yang meninggal Bapak Ibu. Banyak yang meninggal, sampai orang seluruh Wamena pendatang itu mereka eksodus. Eksodus itu keluar dari Wamena, lari semua pokoknya keluar dari Wamena. Bapak Ibu kalau saya ceritakan soal Wamena ya, Wamena itu di daerah pegunungan ya. Kalau di sekarang namanya Papua Pegunungan. Itu seperti lembah. Jadi jalan satu-satunya untuk mencapai ke sana itu kalau melalui darat ya itu dari Jayapura itu bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan kalau perjalanan darat. Karena waktu itu masih pembangunan Trans Papua. Jadi sudah mulai ada jalan, tetapi ya begitulah jalannya karena masih makadam, lumpur-lumpur dan lain sebagainya. Kalau mereka lewat situ, itu kalau sampai masuk ke dalam atau ke pelontong ya ibaratnya, itu setengah mati. Apalagi kalau dari Jayapura bawa barang berat gitu. Jadi akses yang paling memungkinkan adalah pesawat. Jadi begitu terjadi kerusuhan, bandara itu ramai yang minta ampun, mereka semua berusaha lari dari Wamena, keluar dari Wamena melarikan diri karena untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nah, lalu bagaimana dengan mobil yang saya kirim? Nah, orangnya langsung telepon, dia simpan dulu mobilnya di sana, karena di sini kerusuhan. Di sini kerusuhan hebat, semua orang pada lari keluar dari Wamena semua. Keluar dari Wamena semua. Saya juga rencananya mau pergi dari Wamena ini, terus mobilnya sudah saya belum bisa mikir apa-apa, sudah taruh saja dulu di sana. Udah mobilnya taruh dulu di sini, belum saya kirim sampai saya tunggu situasi mereda. Tapi situasi nggak mereda, orang pada lari semua Bapak Ibu. Bisnis di sana ditinggal semua. Orang kebanyakan kalau pendatang di sana tuh bisnisnya jual buka kios-kios gitu ya. Tutup semua kios-kios, orang belum ada yang berani kembali. Sampai akhirnya orang itu telepon saya, aduh lah mobil itu nggak tahu lah, jual aja berapa lakunya jual saja. Nanti saya nggak ini lah, jangan kirim ke sini lagi lah. Soalnya saya belum tentu bisa kembali ke Wamena. Sudah, akhirnya saya bingung cari pembeli. Ini harus saya jual kemana mobil ini? Udah, untuk waktu itu sudah mau saya ambil berkas ya, mau cabut berkas tapi nggak jadi. Saya tunggu situasi. Akhirnya ada orang yang mau beli, kakak saya mau beli, saya beli saja. Ini saya beli sekian, ya boleh katanya. Sudahlah dibeli dengan harga segitu. Nah kakak saya karena nggak bisa mengendarai mobil, ya akhirnya yang pakai saya saudara. Jadi itu bukan punya saya, punya orang lain. Tapi saya pakai dari tahun 2018 sampai sekarang. Itu artinya apa? Tuhan yang menyediakan. Amin.
Amin. Tuhan yang menyediakan. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, soal ekonomi, apapun itu juga jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Sampai hari ini terakhir bulan-bulan ini, saya memang punya pekerjaan sama istri saya. Saya sangat menganggap pekerjaan ini pekerjaan untuk mengisi waktu, untuk untuk mengisi waktu luang, mengisi kegiatan dan lain sebagainya. Saya menganggapnya seperti itu. Karena pekerjaan ini benar-benar pekerjaan yang Tuhan kasih, benar-benar Tuhan kasih. Kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum pernah tahu bagaimana caranya saya dapat pekerjaan ini. Tahun 2002, itu dari tahun 2017 sampai 2002, itu saya nggak kerja apa-apa. Sekian tahun lamanya. Setelah saya pikirkan sama istri saya, loh, sekian tahun kita nggak kerja, tapi anak bisa sekolah. Itu uang dari mana ya? Kita bisa makan setiap hari. Kita bisa pakai mobil tahun 2018, gimana cara ngisi bensinnya, gimana cara hairnya, gimana biaya perawatan dan lain sebagainya. Sampai tahun 2002 Bapak Ibu, 2022 Tuhan sediakan semuanya. Kalau saya pikir ini nggak mungkin, tapi terjadi. Makanya kalau saya kadang mau menceritakan ke orang itu, seperti orang itu, apa iya sungguhan seperti itu. Tapi ternyata benar terjadi seperti itu. Dan akhirnya dapat pekerjaan seperti itu. Ya pekerjaannya itu karena begini. Sebelumnya kakaknya istri saya ini kerja di online ya, jualan thrifting lewat platform TikTok ya. Nah waktu itu dia butuh modal, dia pinjamlah uang ke saya. Nah tidak ada pekerjaan, uang tidak ada, apa yang mau dipinjamkan? Lalu istri saya telepon temannya, katanya dulu dia di Australia, katanya kamu dulu mau investasi di Indonesia, mau kerja apa yang bisa menghasilkan di Indonesia, karena dia punya uang banyak, tapi tidak tahu nih mau diinvestasikan kemana. Nah ini kakak saya punya pekerjaan, kalau kamu mau kerja sama dia, nggak apa-apa lah. Nanti saya telepon kakak saya itu supaya kerja sama kamu. Kamu kasih modal dia, nanti dia tiap bulan setor kamu berapa gitu. Kita hanya menjadi perantara saja. Lalu temennya dibilang, oh ya wis, aku nggak apa-apa, setuju aku. Udah, kakakmu butuh uang, butuh modal berapa? Oh butuh modal sekian. Udah dikasih sekian juta, udah dikirimlah ke sana. Setelah dikirim ke sana, ternyata kakaknya dia ini bilang begini, wah ini uangnya saya kembalikan saja ya. Loh kenapa, kan kamu hitungannya kerjasama? Udah, saya minta maaf, saya batalkan ini. Karena saya kembalikan aja uangnya. Udah, mungkin dia merasa bahwa wah ini hasilnya besar, jadi kalau saya bagi lebih baik saya kerjakan sendirian. Sebenarnya agak gimana ya, tapi ya sudahlah, kita tetap sampaikan ke temennya. Lalu temennya anehnya itu bilang begini, uangnya dikembalikan. Iya, wes gini aja lah, uangnya kamu pakai saja untuk modal usaha. Bapak Ibu, itu uang gak kecil, itu uang besar. Dia bilang, kamu pakai aja untuk modal usaha kamu. Loh, ini uang kamu loh, uangnya bukan kecil, uang banyak. Gak apa-apa, kamu pakai aja modal. Usaha apa? Udah usaha aja seperti kakak kamu. Usaha aja seperti itu. Itu modalnya kamu pakai buat kamu. Saya sampai tanya dia, serius dia bilang gitu? Iya, dia telepon lagi, kamu serius bilang ini tuh saya? Iya, itu buat kamu. Aduh Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan, itu siapa yang bisa tergerak? Uangnya nggak kecil Bapak Ibu, uangnya besar. Akhirnya sudah kita buka usaha seperti itu dan kita nganggap ini dari Tuhan. Tuhan sediakan. Udah berjalannya waktu. Nah bulan-bulan ini ya kalau mau dibilang cukup lah. Kalau banyak ya cukup lah. Mau dibilang banyak ya enggak, sedikit ya enggak, tapi cukup lah. Buktinya sampai sekarang anak-anak bisa sekolah, kita bisa makan sehari-hari ya cukup. Ya seperti itu. Lalu bulan-bulan ini Bapak Ibu, setiap kali kita punya kebutuhan besar, Tuhan itu selalu menyediakan, dan saya percaya bahwa ini akan bisa terjadi untuk Bapak Ibu. Ya, kuncinya satu, jangan suam-suam buku. Prioritaskan dia sebagai Tuhan. Amin. Satu-satunya. Amin. Tidak ada yang lain. Pekerjaan itu nomor sekian.
Tuhan tetap nomor satu, amin. Amin. Tuhan tetap nomor satu. Tuhan tetap nomor Satu. Nah, bulan-bulan ini, wah, adik istri saya Joshua mau menikah. Wah, ini butuh biaya pasti ya. Pada saat yang bersamaan, ia mau SMP, Audrey mau SMA, barengan Bapak Ibu. Barengan. Pada bulan yang sama, waktunya hair mobil. Oh, hair mobil itu nggak kecil, itu besar juga Bapak Ibu. Pokoknya bulan-bulan ini kebutuhannya itu luar biasa besarnya. Kalau saya mikir dulu, untuk apa? Dari pekerjaan saya nggak cukup, memang nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selama saya menjadikan Tuhan itu prioritas. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini tidak apa-apa. Toh saya sudah mengalami nggak kerja Tuhan pelihara. Jadi itu bukan beban yang berat, itu buat saya. Nah, beberapa 2 bulan yang lalu, tiba-tiba ada orang telepon, wah Mas Heri, saya minta tolong, saya pesan ini. Ini kalau pesan ini sekian cukup. Orangnya yang menentukan harga, ya cukup. Sekian ini cukup. Begitu saya kerjakan, tiba-tiba telepon masuk lagi. Ini pesan lagi sekian, cukup uangnya. Oh cukup aja Bapak Ibu. Karena memang yang dibilang itu kalau dengan harga yang sesungguhnya itu jauh di atasnya. Saya malah bilang, oh itu kebanyakan. Sudah tidak apa-apa. Yang penting cukup. Iya cukup saya bilang. Dan itu berkatnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan tidak ada habis-habisnya. Dan saya rindu sebenarnya Bapak Ibu untuk mengalami seperti ini. Amin. Cuma harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan suam-suam. Jangan apa? Jangan suam-suam buku. Sekali lagi jangan suam-suam buku. Nikmati janji Tuhan selama Bapak Ibu memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak suam-suam buku, akan ada antusiasme yang keluar dari diri ini, dari hati ini, antusias yang luar biasa. Berbicara mengenai firman itu rasanya menggebu-gebu. Berbicara mengenai bagaimana Tuhan, berbicara mengenai kesaksian, berbicara mengenai Tuhan itu seperti apa dan lain sebagainya, itu seperti berapi-api dalam hati ini. Tapi kalau suam-suam, Bapak Ibu mendengarnya hanya oh iya. Kalau enggak malah waktu diajak ngomongin firman yang keluar, uripku suworo, isine mek ngene sambat. Akhirnya gede-gedean sambat. Itu sudah sering saya kalau ngajak sharing dengan seseorang ngomongin firman, Tuhan itu luar biasa ini. Kelihatannya awalnya ngomongin firman, ternyata ujungnya sahabatan. Waduh. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin firman berapi-api, ini namanya nggak suam-suam. Kalau Bapak Ibu suam-suam buku, ini diajak ngomongin firman ya biasa saja. Tidak ada gairah yang berapi-api dalam hati. Makanya itu untuk mengukur Bapak Ibu ini suam-suam buku atau tidak. Ya seperti ini. Coba waktu ngomongin firman dengan istrinya, nggak usah jauh dengan orang lain. Dengan suaminya. Mana istrinya? Mana suaminya? Lebih enak ngomongin masalahnya, sambatannya, atau ngomongin firman. Kalau masih enak ngomongin sambatannya ke suaminya, Mas aku kesel dino iki Mang. Ora sambok kongkon-kongkon ya dino iki. Aku mulai esuk nadani gaya lemah mari-mari. Ojo mbok kongkon-kongkon, Mas. Pokok senggol bacok iki gawat. Tapi kalau ngomongin firman itu jauh lebih penting. Duduk, wis masalah itu tidak usah dibahas. Ngomongin firman Tuhan hari ini nggak suam-suam buku. Coba kita selidiki kita ini sampai di mana? Pertolongan Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bagaimana? Nah, kalau seperti itu, artinya Bapak Ibu nggak suam-suam buku. Ada api yang menyala dalam hati ini untuk Tuhan. Amin. Amin. Maaf Bapak Ibu, ternyata saya berpikir bahwa keadaan saya seperti ini mungkin menyampaikan firman Tuhannya 30 menit sudah cukup atau bahkan kurang. Tapi ternyata
Mujizat terjadi. Haleluya. Padahal saya tadi ngomong aja, ngap-ngapan Bapak Ibu. Harus ngatur alurnya ya, supaya ngomong tarik nafas. Ngomong tarik nafas. Tapi begitu di atas tidak terasa tadi. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Gak enak Bapak Ibu, ditegur dan dikajar. Bukti kasih memang seperti itu. Ditegur, dihajar habis-habisan. Tapi itu membuktikan Tuhan mengasihi. Hari ini Haleluya. Tuhan mengasihi. Buktinya apa? Haleluya. Kita ditegur, kita dihajar. Kalau nggak merasa ditegur, nggak merasa dihajar, ya puji Tuhan. Haleluya. Tapi percayalah bahwa kebenaran itu memang selalu menyakitkan. Saya setiap mendengar sesuatu yang menyakitkan, saya ingat bahwa kebenaran itu memang kadang menyakitkan dan memang selalu menyakitkan. Makanya saya selalu dengar baik-baik supaya sakitnya yang saya rasakan itu akan menjadi modal untuk saya bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu terdengar sesuatu yang menyakitkan, jangan buru-buru ditolak. Masukkan dalam hati. Sakitnya itu rasakan dan nikmati. Itu bukti cinta kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur karena hamba melihat Engkau bekerja dalam diri hamba. Dan kami bersyukur bahwa apa yang sudah keluar dari lidah bibir ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagimu, Allah yang maha tinggi, Raja segala raja, Amen. Allah atas alam semesta, yang berkuasa atas segala-galanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.